Definisi dari modal kerja. Modal kerja dapat didefinisikan sebagai harta yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional tanpa adanya campur tangan dari harta atau aktiva lainnya. Untuk konsep dari modal kerja yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, nomor 2 adalah konsep kualitatif, 3. Konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba. Jenis modal kerja ada 2. Yang pertama adalah modal kerja variabel. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan atau keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel sendiri bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang kedua adalah modal kerja permanen. Jadi modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode. Modal kerja permanen bisa dibagi menjadi 2. Sumber modal kerja terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah hasil operasi perusahaan, yang merupakan jumlah net income ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua adalah investasi jangka pendek, yang merupakan keuntungan penjualan dari surat-surat berharga. Yang ketiga adalah kenaikan sektor modal, yang merupakan penambahan laba dari modal saham atau investasi pemilik perusahaan. Yang keempat adalah penjualan aktiva tetap, yang diperoleh dari hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya yang sudah tidak butuhkan lagi oleh perusahaan. Kebijakan modal kerja terdiri dari beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan konservatif. Yang kedua adalah kebijakan agregatif. Yang ketiga adalah kebijakan moderat. Kebijakan ini diambil oleh perusahaan yang membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut. Unsur-unsur dalam modal kerja. Yang pertama adalah kas, yang kedua adalah piutang, yang ketiga adalah sumber dana, yang keempat adalah persediaan, yang kelima adalah aktiva lancar dan struktur modal. Penggunaan modal kerja. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya sehari-hari. Misalnya untuk memberikan pesekot pembelian bahan mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain. Di mana uang atau dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Contoh modal kerja yaitu uang kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aset tetap. Untuk menghitung modal kerja, ada 3 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah gross working capital. Yang kedua ada net working capital. Yang ketiga ada rasio working capital. Nah, untuk lebih memahami tentang perhitungan modal kerja, kita bisa melihat contoh kasus pada soal berikut ini. Data neraca PT Indofood pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Total aset lancar yaitu Rp20.716.223 dan total liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp9.176.164. Nah, untuk mencari gross working capital, masih ingat kan rumusnya, yaitu total aset lancar. Jadi gross working capital PT Indofood pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp20.716.223. Sedangkan untuk mencari net working capital, kita bisa menghitung dengan rumus total aset dikurangi total liabilitas. Jadi Rp20.716.223 dikurangi Rp9.176.164 dan hasilnya yaitu Rp11.540.059. Untuk mencari working capital ratio, kalian bisa mencari dengan rumus total aset dibagi total liabilitas, yaitu Rp20.716.123 dibagi Rp9.176.164 dan hasilnya yaitu 2,26%. Jika hasil rasio ada di bawah 1 atau minus 1, maka
itu berarti kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat karena lebih banyak utang daripada aset. Next, yaitu ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah rasio untuk mengukur tingkat keefektifan modal kerja dalam periode tertentu. Rumus perputaran modal kerja yaitu penjualan tahunan bersih dibagi dengan modal kerja. Untuk lebih memahami tentang perhitungan perputaran modal kerja, kita dapat melihat contoh kasus di sebelah ini. Nah, jadi itu penjelasan mengenai modal kerja dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat dengan baik. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.